Ibadah haji tahun ini dipenuhi dengan beragam cerita. Setidaknya ada 22.000 jemaah dari Indonesia, terdiri atas 203.000 kuota haji reguler dan 17.000 kuota haji khusus. Panitia Kerja Komisi 8 DPR RI dan Panja Pemerintah sepakat rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH pada tahun ini adalah sebesar 90 jutaan rupiah. Biaya ini ditanggung oleh jemaah dan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Jemaah haji disebut menanggung sekitar 49 juta rupiah atau 55,3% dari total BPIH. Sementara itu nominal yang ditanggung BPKH sekitar 40 juta rupiah atau 44,7%. Nyatanya biaya tinggi penyelenggaraan ibadah haji ini dinilai tidak menghasilkan hubungan timbal balik yang baik bagi jemaah yang mengalami banyak masalah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sampai kapan polemik haji terus terjadi? Apakah ibadah haji hanya dilihat sebagai ladang bisnis saja? Biaya haji Indonesia disebut mengalami peningkatan karena beberapa komponen yang mengalami kenaikan mulai dari biaya transportasi, akomodasi hingga biaya pelayanan masyair atau prosesi ibadah haji di Arafah, Mina, dan Musdalifah selama 4 hari. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia dan Malaysia memiliki ongkos biaya haji yang serupa. Namun jika melihat negara Singapura dan Brunei, biaya haji Indonesia tergolong jauh lebih murah. Berdasarkan data yang dipublikasikan MUI Singapura, secara rata-rata paket haji tahun ini berada di harga $14.000 Singapura atau 161 juta rupiah. Sedangkan biaya haji termurah Brunei berada di angka 139 juta rupiah. Terjadi lagi insiden haji seperti sebuah keniscayaan yang sulit untuk dihindarkan. Bukan sekali dua, insiden yang bahkan membawa korban terjadi saat pelaksanaan haji. Jemaah haji Indonesia tahun ini harus bergeletakan di pinggir jalanan Musdalifah dan merasakan lebih lama teriknya matahari. Mereka terlantar dari subuh hingga siang hari tanpa bekal makanan dan minuman. Pengalaman tidak menyenangkan belum selesai. Sejumlah besar jemaah tidak kebagian tenda dan tempat tidur hingga harus terlelap di sebelah toilet. Wakil Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Azhar Ghazali menegaskan persoalan tersebut berada pada kelalaian masyarik pihak yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi sebagai panitia. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas bahkan sempat marah besar kepada perusahaan penyedia layanan haji Saudi tersebut dan menolak keras tawaran kompensasi dari masyarik atas tindakan wan prestasi yang mereka lakukan. Namun Wakil Ketua Komisi 8 DPR Diah Pitaloka mengungkap Kemenak hanya bermodalkan baik sangka saat menerima tambahan kuota haji dari Arab Saudi tanpa ada sikap kritis untuk mempertanyakan detail penyesuaian pelayanan. Durasi perjalanan haji selama 40 hari dianggap terlalu panjang sehingga menimbulkan banyak masalah, mulai dari peningkatan biaya yang kian tinggi hingga persoalan pelayanan jemaah di Tanah Suci. Alasan dilemparnya wacana pemangkasan durasi perjalanan haji dari 40 menjadi 30 hari salah satunya adalah untuk efisiensi anggaran. Menurutnya, dengan pemangkasan durasi perjalanan haji menjadi 30 hari, anggaran yang dihemat dapat mencapai 1,2 triliun rupiah. Selain itu, disebutkan bahwa durasi perjalanan haji selama 40 hari juga menyebabkan sejumlah masalah bagi para jemaah, baik secara psikologis, juga keamanan dan kenyamanan selama berada di Arab Saudi. Apakah keputusan ini menjadi sebuah solusi yang tepat untuk menuntaskan segala polemik yang terjadi pada setiap ibadah haji? Mari kita tukar pikiran di kolom komentar.